kehadirannya bersyukur, masuk dengan korban pujian, nyanyi dan bermazmurlah bagi Dia. Angkatlah tanganmu dan bersukalah, nyanyikanlah nyanyian baru, musik juga tari-tarian, nyanyi dan bermazmurlah bagi Dia. Angkatlah tanganmu dan bersukacitalah, Tuhan telah hadir di tengah kita. Hadiratnya nyata dalam pujian umatnya, dan kuasanya teramat hebat telah dicurahkan. Mujizat-mujizatnya terjadi. Nyanyi dan bermazmurlah bagi Dia. Angkatlah tanganmu dan bersukacitalah. Come on, everybody, sing it out. Tuhan telah hadir di tengah kita. Hadiratnya nyata dalam pujian umatnya, dan kuasanya teramat hebat telah dicurahkan. Mujizat-mujizatnya terjadi. Halo, nama saya Billy. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya Kristen sudah dari lama. Saya ke gereja hanya sebagai rutinitas saja. Selesai ibadah maupun pelayanan, saya langsung pulang, dan saya tidak tertanam di sebuah komunitas seperti Komsel. Pada suatu saat saya diajak Komsel. Awalnya saya berpikir Komsel itu hanya buang-buang waktu saya saja. Apalagi diadakan pada hari biasa, dan waktunya itu bisa saya pakai untuk jalan-jalan, nonton, bahkan bermain game di rumah. Pada masa semester akhir, ketika saya mengerjakan skripsi, saya merasa putus asa dan ingin menyerah dalam proses pembuatan skripsi saya. Dan keesokan harinya ada Komsel. Awalnya saya tidak berniat hadir dalam konsel tersebut,
karena pergumulan yang saya hadapi. Tidak tahu kenapa saya terdorong untuk hadir dalam komsel tersebut. Pada waktu komsel, saya didoakan oleh teman saya. Teman saya mendapat gambaran bahwa saya berada di sebuah ruangan, duduk dan berdoa kepada Tuhan. Awalnya saya kaget, karena saya belum pernah menceritakan kondisi tersebut kepada teman saya. Dan pada waktu itu saya sedang bergumul dan ingin menyerah dalam proses skripsi saya. Dan di situ saya berpikir bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu hadir dalam setiap pergumulan yang saya hadapi. Selesai didoakan, saya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada teman-teman saya. Di situ saya dikuatkan dan diteguhkan untuk menyelesaikan skripsi saya. Dan pada akhirnya, saya lulus. Dalam hal ini saya dapat belajar bahwa hidup dan berkomunitas dan di dalam Tuhan itu penting. Saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Ada masa di mana saya sedang merasa down dan putus asa. Di situ saya membutuhkan orang lain untuk menguatkan saya. Dan melalui komunitas, kasih dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Karena gerejaku adalah keluargaku. Hello XYZ! Teman-teman, gue berharap hari ini kabar kalian baik semuanya. Karena gue percaya ada kasih karunia Tuhan yang baru setiap pagi buat setiap kita, amin. Hari ini kita mau nyanyikan lagu ini bareng-bareng sebagai ucapan syukur kita dan sebagai deklarasi kita bahwa Tuhan yang memenangkan setiap pertempuran. He fight our battle. Amin teman-teman. Let's praise Him. Woo! Thank you God. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Amen.
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau yang memenangkan setiap pertempuran dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami gak sendiri. Engkau pilih kami, Engkau memilih kami sebagai anak-Mu. Dan hari ini kami mau nyanyikan lagu ini Tuhan, sebagai deklarasi bahwa kami adalah anak-Mu ya Tuhan. But he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me.
a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Oh, I'm a child of God. You've won every battle in our life. You are here, you are here. You never change. Yesterday, today, and forever. 'Cause you are my Father. You chose me as your children. Oh, you prepare every battle. You prepare our victory. Buat setiap teman-teman yang mungkin hari ini waktu kita worship engkau merasakan sepertinya your battle gak ada habisnya, gak ada ujungnya. Tapi hari ini pegang janji Tuhan bahwa Dia ada bersama-sama dengan engkau. Dia sudah memenangkan setiap pertempuran yang saat ini sedang kau alamin. Dia ada di dalam engkau, Dia ada saat engkau keluar maupun masuk, kemanapun engkau pergi. Apapun yang sedang kau perjuangkan hari ini di dalam kebenaran, Tuhan sudah memenangkannya. It is your family, ataupun your pekerjaan, apapun yang hari ini kau hadapin, every battle in your life sudah dimenangkan dari awalnya oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Dan untuk setiap teman-teman yang hari ini ngerasain sakit, aku percaya juga bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Hari ini terima kesembuhan itu, biar ketika kita menyembah Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan. Di situ kita mendapati bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kejadian kami yang ajaib. Ajaib segala yang kau perbuat di dalam hidup kami dan jiwa kami menyadarinya. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Engkau sebagai Bapa kami. Sekalipun mungkin Bapa di dunia gak seideal apa yang kami harapkan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang sempurna atas hidup kami. Kami mau terima kasih-Mu, kami mau terima kasih-Mu Bapa dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk setiap kita yang terima kasih Bapa, katakan amin. Halo teman-teman, senang banget rasanya hari ini kita bisa ibadah lagi ya, hari Minggu meskipun online service. Tapi worship tadi sih benar-benar ngerasain banget sih, kita hadirat Tuhan tuh ada banget dimanapun kita berada ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ibadah kita dengan firman Tuhan pastinya yang akan dibawain oleh youth leader kita, Majesty. Dan hari ini seru banget nih topiknya, gue udah dengerin juga dan bakal excited banget. Dia akan bahas tentang response with responsibility. Bagaimana kita harus berespon dengan tanggung jawab. Nah teman-teman, I think topik ini relevan banget ya ke kehidupan kita di 2020 ini. Banyak banget dari setiap kita yang mungkin bingung gitu, gimana caranya kita harus berespon. Nah teman-teman, hari ini gue harapin banget setiap dari kita tuh bisa belajar ya dari ceritanya Saul dan Samuel juga yang akan Majesty sharing nanti. Bagaimana sih kita tuh sebenarnya mesti tetap inget gitu rasa yang kita punya ketika kita menjawab yes Tuhan pertama kali, ketika kita mau menerima Tuhan, kita mau menerima panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing ya. Kita perlu tahu, kita perlu ingat-ingat itu terus. Dan gue percaya ada alasannya Tuhan sendiri bagaimana Tuhan mau pakai setiap dari kita itu untuk kemuliaannya Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana setiap dari kesempatan untuk kita memperkenalkan
Tuhan ke orang lain pun, kita pun bisa jadi pemberita firman gitu loh. Nggak perlu nunggu pembina kita, nggak perlu nunggu leader kita, nggak perlu nunggu pendeta kita, penatua kita, siapapun itu, kita bisa jangkau teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, dan pastinya justru kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah udah deh, pokoknya jangan lama-lama lagi buat yang udah gak sabar pengen dengerin cerita lengkapnya nih, atau versi lengkapnya dari khotbah ini. Jangan kemana-mana, jangan main HP, jangan ngelakuin hal-hal yang lain. Fokus aja, mari kita beribadah, siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk Tuhan kita satu-satunya. Oke? Stay tune and enjoy the rest of the service. Summer 2006 saya sadar bahwa that my life I need a savior. Gua sadar bahwa hidup gua bukan diri gua sendiri, bukan milik gua, tapi hidupku milik Tuhan. Dan di situ saya confess bahwa juga mengkonfes dengan mulut dan juga dengan hati bahwa saya membutuhkan Kristus dalam hidup gua. Dan saya mengatakan ya pada Kristus. Teman-teman ingat gak sih waktu jatuh cinta pertama kalian bersama Tuhan? The time when you say yes to Jesus dalam hidup lu. That you said in your life that God, I cannot do this alone. My life, it's a wreck. My life has full of sin, tapi hari ini gue percaya ada satu pribadi yang who accept me for who I am. And empower me kemanapun gue berada. Dan hari ini teman-teman, if you're taking notes, gue beri judul hari ini adalah Response with Responsibility. Ya teman-teman, Response with Responsibility. Kenapa? Karena seringkali kita hanya meresponi tanpa berpikir bahwa ada tanggung jawab di balik respon itu. So hari ini kita akan belajar sama-sama teman-teman. And the word, when we say yes to Jesus, apa artinya itu? And I hope teman-teman juga bisa belajar bahwa how do we surrender our lives? How do we surrender our problems to Jesus? Dan terutama, who we are in Jesus. And hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Samuel. 2 chapters dari Samuel. Tenang teman-teman, nggak semuanya. Beberapa ayat aja kita akan bahas hari ini untuk kita sama-sama belajar dari apa respon Saul waktu saat Tuhan berbicara pada Saul, teman-teman, melalui Samuel. So, kita akan baca di 1 Samuel 9 ayat 20 sampai 21. Sebelum kita baca sama-sama, teman-teman, gue kasih konteks dulu ya. Gue kasih konteks dulu karena this will take you caught you off guard, teman-teman, karena begini. Jadi konteksnya dulu Samuel, the prophet Samuel mau memberitakan kepada Saul bahwa dia akan menjadi raja pertama Israel. That's is what prophet Samuel is doing untuk ke Saul. But somehow random banget. Waktu itu Saul lagi nyari keledainya dia, lagi yang hilang beberapa hari yang lalu. So you know waktu gue jump ke this message biar teman-teman nggak kok aneh ini apa nih, tapi you'll see. Oke, dia 20 dikatakan begini, adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Ayat 21, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Jadi teman-teman, respon Saul itu seperti begini, waktu dia mendengar pesan Tuhan disampaikan oleh Prophet Samuel, dia berespon kayak, yeah, but no, I get it and I don't believe it. Mungkin seberapa dari kalian hari ini, waktu pemimpin kalian berbicara kepada kalian, orang tua, ataupun juga teman-teman komsel kalian, waktu mereka menyatakan kebenaran dalam hidupmu dan responmu seperti, yeah, but no, I don't think that's true in my life. Dan hari kita lanjut lagi teman-teman, apa itu perspektif Saul bisa mengatakan begini, yang which is akan mengefek his relationship, his leadership, dan juga his everything that he has.
dalam hidup dia. So kita lanjut lagi di chapter 10 teman-teman. Di 1 Samuel chapter 10 ayat 20 sampai 22. Dibilang begini. Oke. Kita lihat ya. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Jadi teman-teman, ini adalah waktu Prophet Samuel mau mengangkat Saul menjadi raja Israel ya. Kita lanjut. Sesudah itu disuruh nyala suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruh nyala kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Ayat 22, sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan. Apa orang itu sudah juga datang kemari? Dan Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. In other translation, he is hiding behind the baggage. Is it? Wow, it's really respon Saul ini benar-benar yang hari ini kita mau belajar teman-teman. Why Saul hari ini bisa berespon seperti begitu? Bagaimana hari ini Saul bisa memutuskan untuk seperti gitu, teman-teman? Apa yang respon dia, apa tanggung jawab yang hari ini yang kita bisa belajar bareng-bareng. But before that, let's pray together teman-teman. God, thank you for your grace, thank you for your mercy, that hari ini Tuhan kami ada ini karena Engkau. And thank you have you died on the cross untuk kami semua di sini. And we can live again with you and for you, Lord Jesus. Thank you for your grace and mercy, and thank you for always being there for us, God. You're always there for us. Thank you, God, and bless His name. In Jesus' name we pray. Amen. Guys, 2020, 2020, is it crazy? It's a crazy year, is it? 2020. I mean, we have to change our orientation. We have to change our mindset, work, everything. Maybe some of you guys juga lost your job. Maybe some of you guys lost your loved ones. It's been tough. It's been tough this year. And how do we get perspective di tengah-tengah situasi yang kita hari ini lagi alamin? Like, how do we get perspective waktu semua yang kita kerjakan, waktu semua yang kita juga plan out in our lives, that we think we got this 2020, here we go, I plan all my life, I plan all my schedule, I plan all my goals, my achievements, yang gue akan lakukan di 2020, dan tiba-tiba disrupsi happens, COVID happens, and all our plan has failed. Jadi, and it forced ourselves hari ini untuk merefleksikan who we are in this situation. Who we are and what should we do in this situation. Dan it's always humbling teman-teman di sini, di mana kita yang dulunya we have progress. Maybe some of you guys also have an achievements you want to do in this year. You guys want to have lots of things to be achieved di tahun ini, tapi teman-teman, it's all ya hari ini disrupsi happens. Everything it's stopped. And I mean, nggak ada salahnya teman-teman untuk you have a goal in your life, you have big dreams in your life. Tapi sedangkan teman-teman kita bisa aja terjebak dalam juga kesibukan kita. Apa yang kita akan lakukan, we wanna be, who we're gonna be in the next coming year. Ke depan, it's all good, tapi jangan sampai kita terjebak dalam kesibukan sehingga kita memakai kondisi usaha kita, situasi kita menjadi a definition di dalam hidup kita. Kita memakai circumstances, situasi untuk menjadi determinasi siapa di dalam hidup kita. Sedangkan teman-teman kita nggak tahu siapa diri kita. Sedangkan kita belum tahu atau belum mengenal siapa Tuhan kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Dan dengan ini kita bingung apa rencana dan panggilan Tuhan yang sudah beri dalam hidup kita. It's confused. Karena kita mencari
circumstances, kita mencari usaha yang hari ini kita lagi lakukan, kesibukan kita untuk mendefinisikan siapa diri kita. Tapi hari ini teman-teman gue mau katakan bahwa did you know that God already give you a purpose? That God already give you a destiny, that God already give you an identity di dalam hidup lu. Ada kebesaran Tuhan di dalam hidup lu. Dan sometimes we so caught up with all of the things yang hari ini yang kita lalui dalam juga sekolah kita, kerjaan kita, our relationship, status kita. Sehingga kita lupa apa janji Tuhan buat hidup kita dan siapa kita di tengah-tengah situasi yang hari ini kita lagi ngalamin. And can I say guys that God put a greatness in you supaya engkau bisa melalui situasi yang hari ini yang kau lagi hadapin. Beberapa hari yang lalu, I was watching documentaries, webinar, and I think to myself that how do they succeed? How do they succeed in life? I watched biography dan seperti Martin Luther King and other successful businessmen, and how can they make it? Sukses menjadi seperti they're a hero in their generation, and they made a lot of huge impact di dunia ini. They even have a day just to commemorate them gitu loh, just to respect them for what they did di dunia ini. And I found the common denominator is influence. They have a lot of influence. Even they gain influence, if they have influence, if they got it from around themselves influence. Tapi semuanya mempunyai influence. Dan I challenge this concept mengenai tentang influence dalam hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita terjebak juga dalam waktu kita melihat ini, kita memakai ini sebagai patokan dalam hidup kita. Sehingga if I can be impactful in my life, I have to have a lot of followers dalam hidup gue. Waktu gue masuk ke ruangan, everyone knows me, shout out my name, and everyone wants to be friend with me, and that is what I call influence. I can be impact kemanapun berada. Tapi it's not about influence teman-teman. It's not about juga seberapa kita hari ini berinfluence. Karena influence bukan mengatakan tentang angka, bukan mengatakan seberapa besar, tapi influence adalah lingkup sekeliling kita, teman-teman. Gue ingat banget waktu gue post picture Instagram pertama kali, di post gue, I think only got how many likes gitu. My follower is only 11-ish gitu, dan yang nge-like itu juga just my mom, my sister gitu. It's really like that gitu, dan we think that if we want to be successful in our lives, and if we want to have an impact in every other's life, we have a lot of followers. Tapi teman-teman, hari ini sekali lagi karena membawa pengaruh ya teman-teman, sekali lagi Tuhan hari ini kita belajar di Saul bahwa Saul tuh nggak cari influence loh. Saul itu tidak mencari influence, malahan influence diberikan kepada Saul. Jadi teman-teman kita baca tadi di ayat 9. Teman-teman sekali lagi bahwa apa? Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu? Seluruh bangsa itu mencari padamu. Dan banyak nggak dimention juga, teman-teman, di 1 Samuel ayat 9 ayat pertama dikatakan begini, bahwa ada seorang di daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekhrat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Who is this? It's Saul's dad. Itu bapaknya Saul. So bapaknya Saul is a very influential man. He has already have influence. Dan hari ini Prophet Samuel datang kepada Saul dan mengatakan, hey, you have influence and God choose you. And Saul responnya, really? Are you sure? Are you saying this to me? Itu respon Saul. Sama seperti kita hari ini, mungkin teman-teman, you are discouraged.
Maybe you're thinking that, Majesty, I have to have a lot of followers. Maybe I have to have this kind of popularity when people are loving me and I can have an impact di dalam hidup mereka. Tapi no, did you know that God already put a favor inside of you? That God already put a greatness inside of you? Ada kebesaran Tuhan, ada kemurahan Tuhan, dan ada otoritas Tuhan dalam hidupmu. Teman-teman, lingkup itu diberikan. Tetapi tanggung jawab itu adalah pilihan. Teman-teman, maybe sometimes you're frustrated the things that what I'm gonna do in my life, especially in this 2020. If we do not take responsibility hari ini, teman-teman, how can we have a hope for tomorrow? Ya, starting from what you get, teman-teman. Kalau hari ini lingkup lo diberikan adalah komselmu, ayolah jadilah berkat di dalam komselmu. Layanilah teman-teman di mana lu berada. Maybe you have to be stuck in your family right now. Teman-teman, jadilah berkat di keluargamu. Sometimes we always thinking about the world, about the nations and everything. Yeah, that's good. That's what God's called us to do. But you know what? How can you be the light on your world? Forget about all the nations, everything, all the tribes. Tapi hari ini, let's focus on your world, lingkupmu. Karena Tuhan sudah berikan lingkup kepada kalian semua hari ini di sini. God already give you influence dalam hidup lu. Maupun besar, maupun kecil. Tapi how can we take responsibility kepada lingkup kita? Can we be a good influence or can we be a bad influence? Apakah kita akan menjadi influence yang mengatakan iman kepada teman-teman kita atau kita mengatakan feeling kepada teman-teman kita? Waktu saat teman kita down and we said that, hey, you know what? There's God. Ada Tuhan di balik your insecurities. Ada Tuhan di balik your disappointments. Nah hari teman-teman, ayo, let us take responsibility. Karena once we confess yes to God, hidup kita bukan milik kita lagi sendiri. Tapi hidup kita adalah milik Kristus. Hidup kita bukan hanya cuma what I'm gonna do, whom I'm gonna be with, whom I'm gonna be in the next year. I thought that waktu gue umur 25, I'm gonna be more mature gitu. Tapi waktu gue hit umur 25, I'm still silly, I'm still kind of dumb. Tapi that's the reality. We try to have an invisible marker dalam hidup kita. Waktu, when I reach this, I'm gonna be like this. When I reach that, I'm gonna be like that. Tapi I want to say that God calls you for what is inside of you. God calls you apa yang ada di dalam dirimu. Because He already put the greatness and His promises in you, the ability, the capability di dalam hidup lu. That's why God calls you for a specific reason in this situation. Situasi yang hari ini lagi lo hadapin, ada Tuhan sudah menyediakan kuasa buat lu. The question is, do you believe? Do you want to acknowledge kebesaran Tuhan dalam hidup lu? Karena kalau kita tidak bertanggung jawab, teman-teman. Kalau kita tidak bertanggung jawab seperti begini, memberikan pengaruh tanpa tanggung jawab membuat kita meremehkan urapan Tuhan. Sekali lagi gue ulangin, kalau kita memberikan pengaruh tanpa tanggung jawab membuat kita meremehkan urapan. Jess, lu ngomong urapan-urapan, apa sih artinya, Jess? Urapan artinya adalah penyertaan Tuhan. Itu adalah approval Tuhan dalam hidup lu. Waktu saat lu lagi mengalami situasi dalam hidup lu, mungkin sometimes you cannot think that this doesn't make sense, but God said that, hey, I have your life. I'm in control. Stop putting your perspective dalam setiap hal yang hari ini kau lagi hadapin. And we trying to make sense of things hari ini. And teman-teman jujur aja, only God can talk and bring you dari from death to life. Teman-teman hari ini mungkin ada beberapa you guys ada pikiran-pikiran yang hari ini, God, so hard for me to give it up.
I planned all my life. I took care of the things yang hari ini yang gue hadapin, tapi I just don't get you, yo. Yang kau katakan dalam Alkitab janji-janjimu dengan situasi yang gue harus hadapin hari ini. Tuhan, did you need to modify the word of God so I can relate and work with you? Tapi teman-teman hari ini, won't you put God's perspective dalam hidup lu? Put God's perspective in your life. Dan teman-teman, kita lanjut lagi ke kitab Saul became a king. Saul became a king. And he took a responsibility at first. Tapi selanjutnya, dia mulai tidak take responsibility. Waktu saat Saul berhadapan dengan the Philistine, teman-teman, dengan orang-orang Filistin, Saul forget his purpose. Dia lupa diri dia siapa di dalam Tuhan. Dan he let functioning in insecurities and his feelings, sehingga dia tidak mengambil tanggung jawab itu. Siapa yang mengambil tanggung jawab? Daud. Daud mengambil tanggung jawab itu. Waktu dia berhadapan dengan juga orang Filistin, Daud bilang, nggak ada yang mau lawan? Nggak ada yang mau lawan? Oke, gue yang lawan. Gue yang lawan. Dan respon Saul gimana? Respon Saul begini, you just a child. Lu tuh hanya anak. Teman-teman, mungkin berapa hari ini kalian juga berpikir bahwa I don't know, the promise of God yang hari ini yang Tuhan kasih kepada hidup gue, I don't believe it because I'm just a child, I'm still at school. Tapi teman-teman, I want to say that the power of God, urapan Tuhan itu tidak mengenal batas, teman-teman. Mau lu, maybe you're little, maybe you baru umur kecil, maybe you're still just at your home or something like that. Tapi teman-teman, God has a plan for you and He put a greatness inside of you, teman-teman, and believe that. Karena Tuhan sudah menyediakan sejak awal for you to have a purpose in your life. Gue mau tutup dengan kesaksian ini, teman-teman. Dimana juga waktu itu saya in my school days, I'm so season where I'm so dry. Waktu itu gue kuliah di luar di Seattle. I have the chance to berkuliah di situ, dan in those moments waktu gue transisi ke kuliah, I don't have any friends, I don't have any mentor. It's really kind of the low point in my life. That I don't know what's my purpose. I don't know why I'm here. I don't know why God have put me through this mess that I was there. And di dalam situ Tuhan mengatakan sesuatu dalam hidup gue. Just the same God that brings you to the US is the same God yang akan juga memperlengkapi jalan-jalanmu. Dan itu janji yang gue pegang. Dan Tuhan, I may not know the plan yang hari ini you installed for me in my life, but I just want to pursue you. I want to pursue you until I get what you have ordained in my life. Dan Tuhan mengatakan waktu itu, I ingat banget waktu itu in the cafeteria. I was in the cafeteria bareng juga teman-teman lain semua. I was alone, and in the middle of the crowd, Tuhan mengatakan, siapa di depan lu? And I see the international students. There's Koreans, Chinese, Vietnamese, a lot gitu. And a lot of them, tapi Tuhan cuma ngomong, mulailah dari itu. Be a blessing to them. Dan gue mulai dengan satu orang, yaitu namanya Chusang. Satu orang ini, ya bisa lihat tuh. Saya gue mulai dengan dia. So waktu saya masuk dalam international department dan saya bagian mentoring dalam juga, bukan not spiritual, mentoring dalam juga English. So they're coming as
second language kan. Jadi gue bantu untuk have a conversation with them and hang out with them, so on untuk improve their English selama mereka di States. And I bertemu dengan satu pria ini namanya Chusang, and he's a wholehearted guy. He's a really humble guy. And gue ingat banget di cafeteria, gue cuma ngomong, if you need any help, let me know. If you need any help, we know. I spend time together with him and ya main bareng, hangout bareng, sampai satu waktu dia mengatakan about, Jess, what's my purpose? What's my purpose in my life? And that where I said about Jesus. Gue ngomong, bro, nggak ada satu kebutuhan untuk hari ini kita bisa bertemu, bro. Did you know that situasi yang hari ini lu lagi hadapin itu ada juga rencana Tuhan yang besar dalam hidup lu? And I share to him and we start crying. We cried at the cafeteria. We cried. And then he accepted Jesus Christ in his life. Dan bukan hanya itu, dari satu orang, datang lagi satu orang. Datang lagi another one. Datang lagi another one. Until teman-teman, kita jadi komsel. Kita jadi komsel yang gede. Dan bukan hanya itu aja, itu benar-benar Tuhan kirim satu orang satu. Yang dulunya gue just lu kalau ngomong rohani sama gue I don't want to hear about that. Gitulah. Tapi one by one, they come. And they accepted Jesus in their life. And so ada, I think 5 of them dibaptis juga and accept Jesus in their lives. It's so amazing. And teman-teman, can I say that mungkin hari itu gue ada pilihan. Gue ada pilihan untuk, Tuhan, my life is a mess. I don't know what to do. I don't know what's your purpose. I'm just gonna lay low. Tapi I also have a choice untuk menjawab panggilan dia dalam hidup gue. You have a choice untuk berjalan dalam your insecurities, or you wanna walk in God's presence. You have a choice to walk in comparison, or you wanna walk with the anointing of God dalam hidup lu. You have a choice to walk in your thinking, your perspective, or you wanna walk in God's perspective. Hari ini teman-teman, serahkan setiap keraguan kalian. Serahkan setiap juga the thing yang hari ini you still hold on to. Maybe just if I do not have this amount of money dalam hidup gue, I don't know where to go. Just if I lose my status, I don't know where I'm gonna be. Just if I lose my job, if I lose my family, if I lose all of this, I don't know what to do. Tapi hari ini teman-teman, maukah kau gantikan itu dengan rencana Tuhan? Bahwa Tuhan sudah memberikan kebesaran yang begitu luar biasa dalam hidupmu. Dan hari ini maukah engkau percaya bahwa apapun yang kau lalui hari-hari ini, apa yang kau juga hari lagi struggle, apa yang hari kau juga lagi mencoba untuk melihat rencana Tuhan dalam setiap struggle yang hari lu lagi alamin, teman-teman. Seek God and embrace Him. Teman-teman ingat dengan kisah Martha dan Mary? Martha and Mary. If their brother, her brother, Lazarus nggak meninggal, they won't meet Jesus. Teman-teman, sama juga dengan kita. Hari ini biarkan egomu mati. Karena dalam kematian, ada kebangkitan Kristus dalam hidup lu. Mungkin hari ini kita masih ada banyak hal-hal yang kita masih belum mati dalam hidup kita. Pikiran kita, ego kita, kedagingan kita. Sehingga kita, udahlah yang kakak pembina gue aja yang jadi berkat. Gue cuma pengantar doang untuk teman-teman gue. Gue kenal kakak pembina, udah desa urusin my friend. Tapi teman-teman, hari ini Tuhan lagi mau memberikan dan memanggil lu untuk menjadi stepping stone, bukan stumbling block. Hari ini Tuhan mau memakai lu
lebih dari yang kau pikirkan teman-teman. Lewat situasi yang hari ini kau lagi hadapi, Tuhan mau memakai lu. Tahukah teman-teman waktu saat kita mengatakan yes God, kau memberi ruang untuk Tuhan memproses hidup lu sampai sekarang. When I say yes 2006, summer 2006, I say yes to God. I let God to process my life. Dari dulu sampai sekarang. And the Bible says that I will be different. Different in how? I'm still the same majesty, but I'm a different majesty from 2006 from 2020. I'm a different man. Dan sama juga dengan hari ini, dengan kalian. Waktu saat kita mengatakan ya, allow God untuk memproses hidupmu. Mungkin sekalipun itu tidak enak. Sama seperti Maria dan Marta, mereka harus mengalami kekecewaan yang begitu besar bahwa kupikir Tuhan akan nolong. Kupikir Tuhan akan sembuhkan, tetapi Tuhan biarkan my brother dead. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar. Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan, tapi Tuhan mau membangkitkan. I want to say hari ini buat setiap mimpi kalian yang hari ini, mungkin you thought that my hope is dead. I don't know where I'm gonna go. I don't know where I'm gonna be. But I want to say that your dreams, that your hope is not dead. It's sleeping, and allow God hari ini to intervene and resurrect hope in your life. He will give you hope. When there is no hope, He will give you joy when there is no joy, because our God is greater than all of things. Because God already put things, the greatness inside of you. Dan hari ini teman-teman, once you want to proclaim God in your life, allow Him to work. Allow Him to manifest. Allow Him to take over your life. And you said that, God, it's not me. It's not me. Who I'm talking to you today, this is not the old me. But this is me who's allowing Jesus to work and establish in my life. Let's bow our heads. Kita tundukkan kepala. Percaya hari ini bahwa Tuhan telah menyelesaikan itu semua. Buat setiap teman-teman mungkin you guys thinking that it's so hard for me to be an impact in my life. Tapi teman-teman hari ini, dia mau berdeal dengan lu dulu. God's want to talk to you right now. Mungkin hari ini ada pemikiran-pemikiran yang salah. Would you allow Him to speak? Maybe you thought this is the best way for you. Would you allow God to speak to your life? Yes, Lord. Jesus. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu
Mungkin hari ini kau capek untuk juga hidup dalam juga kesibukanmu hari-hari ini. Maybe you're tired of the things that comes your way. Maybe you're tired the things that you do gagal terus. Teman-teman, hari ini maukah engkau menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan? Maukah kau hari ini let God do the mending, memproses hidup lu? God, just pray Tuhan bahwa hari ini teman-teman yang mungkin mereka hari ini lagi mencari ada kedamaian dalam hidup mereka. Mungkin hari ini mereka there's so many insecurities yang we function of. Tapi hari ini Tuhan kami mau untuk menyerahkan hidup kami Tuhan. Our insecurities, our comparison, our trespasses Tuhan kepada Engkau Tuhan. I just pray buat hari ini teman-teman, if you need Jesus in your life, would you put your hand on your chest hari ini, on your heart, and repeat after me that Tuhan, thank you Tuhan buat juga your death and your resurrection in my life. Karena kau Tuhan sudah mati, hari ini ku bisa hidup. Terima kasih Tuhan buat juga kebaikan-Mu. Kami terima kasih Tuhan juga buat kemurahan-Mu. Dan hari ini you accept me for who I am, Lord. Forgive me of my trespasses. Forgive me of my sins. And I want to walk with you, God. I want to walk with you to the very end. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. And I accept you in my life. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. God, I just pray Tuhan buat tadi teman-teman yang hari ini juga berdoa seperti itu Tuhan. Aku berdoa biar hari ini kau terus Tuhan bekerja Tuhan dalam hidup mereka. Berikan kekuatan Tuhan, berikan mereka juga your vision Tuhan. Karena di mana ada vision, ada direction yang kau set dalam hidup mereka Tuhan. Karena di mana juga ada kebesaran dalam dirimu Tuhan. Ada juga ada kebesaran dalam diri teman-teman kami di sini semua Tuhan. I just pray God for more of you God and less of us. Thank you Lord Jesus. We give it up name to you God. In Jesus' name we pray. Amen.
Sing it out. Tuhan telah hadir di tengah